sini, terus jaga-jaga record tambahan dari sini. Oh ya? Tes tes. Oke, semoga aman lah ya. Kalau ada sesuatu kayak mau tanyain atau suaranya kurang jelas, bilang ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita akan mulai tutorialnya hari ini. Jadi kita cuma 2 jam doang tutorialnya. Semoga cukup ya. Karena memang ada acara lagi aku habis ini. Oke, teori asam basa. Pertama kita akan jelasin tentang 3 teori ya. 3 teori asam basa. Terus kita jelasin avatar. Nah, 3 teori ini apa sih? Nah, pertama itu Arrhenius. Jadi teori Arrhenius ini adalah asam sebagai donor H+ dan basa sebagai donor OH-. Gitu. Sebentar. Cek dulu. Tes. Ya udah, harusnya udah oke sih suaranya. Bergema gimana sih? Sebentar ya. Ini bergemanya kayak gimana? Bentar. Mana sih settingannya? Audio. Tes tes. Masih gema kah? Bentar ya. Sebenarnya gue juga bingung gimana benerin. Harusnya sih oke-oke aja ya. Tes tes. Kompresornya nyalain dulu. Tes. Masa sih? Tes tes. Masih gema. Gue udah nggak tahu cara ngatasinya lagi, jadi udah terima saja gak ya segini. Oke. Tiga teori asam basa. Pertama itu Arrhenius tentang asam itu donor H+, basa donor OH-. Kedua ada teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry ini asamnya itu donor H+ sama. Tapi yang bedanya di basanya. Sekarang basanya sebagai aseptor. Aseptor H+. Nah, kenapa ada Bronsted-Lowry? Karena ada NH3 gitu. Jadi NH3 ini dia bisa bereaksi dengan asam. Misalkan HCl. Dia jadi NH4Cl. Gitu. Nah, karena dia bisa bereaksi dengan HCl, dia adalah basa. Tapi karena dia nggak ada OH-, berarti dia bukan basa Arrhenius gitu. Makanya ada update, yaitu teori Bronsted-Lowry. BTW asam basa tuh mirip redox ya.
mirip redox. Memang asam bereaksi dengan basa. Sama kayak oksidator bereaksi dengan reduktor gitu. Bereaksi dengan basa. Dan biasanya pun sebagian tuh sifatnya mirip juga. Kayak ada beberapa yang reduktor dan bersifatnya asam. Oksidator sih biasanya. Oksidator asam. Yang reduktornya biasa basa gitu. Asam reduktor, basa oksida. Nggak benar, basa oksidator. Asam oksidator. Biasanya H+ kan asam kan. Dia bisa H2. Dianya turun, dianya tereduksi, dianya oksidasi. Tapi kayak kita bahas hal yang beda aja sekarang ya. Meskipun biasanya ada yang mirip-mirip gitu. Oke, terakhir itu adalah teori Lewis. Nah, yang Lewis ini dia udah nggak ngomong H+ sama OH-. Dia udah bahasnya asam tuh aseptor PEB. Basa itu donor PEB. Gitu. Nah, asam ini menerima pasangan elektron bebas. Ingat ya, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa ini donor PEB. Tapi dia itu tidak lepas. Biasanya nggak lepas. Biasanya tetap berikatan secara kovalen koordinasi. Biasa terbentuk kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Nah, biasanya juga dalam reaksi itu terjadi perubahan Bilox gitu. Tapi ya, itu untuk lain kali aja. Nah, contohnya apa sih? Asam tanpa H+. Asam tanpa H ya. Contohnya adalah BF3. Nah, BF3 ini kalau bereaksi sama NH3, dia jadi gini. H, H, H. Nah, ini dua elektron di N ini berikatan dengan B di F. Ini ada F dan ini ada F. Makanya terbentuk B, N. F, F, F. H, H, H. Gitu. Nah, ikatan ini itu adalah kovalen koordinasi. Gitu. Oke, selanjutnya tentang amfoter. Amfoter ini itu adalah yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Ini amfoterik ya. Miripnya amfibi bisa hidup di dua alam. Ini amfoter bisa bereaksi dengan asam dan basa gitu. Nah, amfoter ini itu ada kayak sebenarnya aku nggak bisa kayak bilang ini memang secara resminya, tapi biasanya ada dua jenis gitu. Satu tuh kayak yang menghasilkan amfoter. Satu lagi tuh memang senyawanya gitu, senyawanya. Nah, yang bisa menghasilkan amfoter tuh contohnya Al gitu. Al ini bisa menjadi Al OH 4 minus gitu. Al 3 plus ya. Maupun dia dapat bentuk kayak Al 3 plus. Nah, ini dia bisa bereaksi sama H plus. Dia tuh jadi basa. Nah, kalau Al dalam bentuk asam. Asam gimana ya? Lupa. Aku lupa deh. Al tuh bisa bereaksi sama asam. Bisa bereaksi sama basa. Cuman, oh ya Al 3 plusnya aja ya. Tambah OH minus gitu. Nah, ketika dia masih bebas, dia asam. Yang ini dia udah jadi basanya. Nah, harusnya gitu sih. Harusnya masih legal. Karena ini dua senyawa yang berbeda gitu. Ketika dia udah gini, dia bisa ketemu sama H plus dan dia jadi Al OH 3 tambah H2O gitu. Nah, ini dia bisa jadi Al OH 3. Nah, seingat gue Al OH 3 ini mengendap gitu. Cuman kalau bahasanya ditambahin lagi, dia nanti larut lagi jadi Al OH 4 minus.
Nah, sedangkan senyawanya yang bisa bereaksi, bisa jadi amfoter itu biasanya adalah ion dari asam atau basa lemah. Basa lemah. Contohnya HCO3-. Nah, ini dia dikasih H+, jadi H2CO3. Dia dikasih OH-, dia jadi CO3 2-, gitu. Dia bisa bereaksi sama dua-duanya. Sini sini ya, di tengah. HCO3-. Atau kalau yang dari basa, yang dari basa jarang sih sebenarnya, jarang dikasih contoh. Ya, yang dari asam yang paling sering. Kenapa yang basa jarang dikasih contoh? Karena biasanya basa itu, kenapa dia lemah? Karena dia nggak larut gitu. Misalkan MgOH, kenapa dia lemah? Karena dia tuh nggak banyak larut dalam air. Gitu. Contohnya ya dari asam aja ya. Intinya kayak, kalau misalkan ada Ka atau ada Kb, nah kemungkinan besar kalau dia udah lepas satu, dan masih bisa lepas lagi, oke tambahin deh, poliprotik atau polibasa. Polibasa tuh yang basanya banyak ya, OH-nya beberapa gitu. Kalau dia udah lepas satu, dia bisa lepas lagi. Tapi kalau dia udah lepas satu, artinya dia bisa kembali ke semula, gitu. Makanya dia mau bisa kembali atau mau lanjut, gitu. Makanya dia amfoter. Oke, terus apa lagi? Oke, aturan reaksi. Nah, ini ada kayak aturan standar reaksi asam basa. Asam dan basa yang bereaksi akan menghasilkan asam dan basa. Oh iya, aku harus jelasin bahasa teori gitu. Tapi nanti ya, bentar. Asam dan basa yang lebih lemah, gitu. Ini kayak aturan pertamanya. Aturan keduanya tuh asam menghasilkan basa dan basa menghasilkan asam. Basa menghasilkan menghasilkan basa. Ini menghasilkan asam. Cuman ingat aturan yang pertama. Jadi asam basa yang bereaksi itu produknya bakal lebih lemah. Gitu. Contoh. Memang ada satu aturan lagi kan, kalau yang misalkan lemah bereaksi menghasilkan yang kuat. Nah, tapi misalkan gini. NH3. Ini kan lemah nih. Atau jangan ini deh. CH3COOH. Ini tambah sama asam basa NaOH. Dia produknya kan jadi Na plus tambah CH3CO- tambah H2O. Nah, ini basa, ini asam. Ini asam lemah memang, dan ini basanya kuat. Nah, produknya dari Na itu jadi asam. Kalau dari asam, dia jadi basa. Nah, memang basanya kuat, dan ini asamnya lemah. Cuman NaOH itu lebih kuat dibandingkan CH3CO- gitu. Karena produknya lebih lemah, standarnya gitu. Nah, terus kalau misalkan yang lemah sama yang lemah bereaksi bagaimana? Nah, kalau lemah sama lemah ditambahin, banyaknya nggak bereaksi, tapi sebagian bereaksi gitu. Jadi memang kalau misalkan asam lemah tambah basa lemah, dia memang kesetimbangan hasil reaksinya juga. Kenapa dia kesetimbangan? Karena dia lemah, tidak cukup kuat untuk bereaksi semuanya. Gitu. Misalkan apa ya? CH3CO- gitu ya. CH3COH tambah NH3 misalkan gitu. Itu nggak semuanya bereaksi. Maksudnya nggak semuanya jadi CH3CO NH4 atau NH, ya itu lah ya. Jadi amonium, nggak semuanya gitu. Cuman sebagian doang. Dan nanti pH-nya gimana dihitungnya? Pakai yang rumus sebenarnya susah sih. Kalau ngitung gini harus pakai setimbang, apa sih namanya? Setimbangan asam basa. Ya kayak dia itu di bab selanjutnya, tapi lebih lanjut lagi. Dia pakai MLCB gitu. Cuman ya intinya dia ketika jadi produk NH3 gitu ya, NH4 sorry, tidak semuanya bereaksi gitu.
terus aturan Bilox. Nah, sebelumnya ada beberapa senyawa spesial, misalkan asam oksida dan basa oksida. Oksida asam dan oksida basa. Oksida asam dan oksida basa. Nah, oksida asam dan oksida basa ini adalah kayak basa dan asam yang belum aktif. Itu non logam tambah O. Yang ini dia logam tambah O gitu. Misalkan oksida asam tuh CO2. NO N2O5. Terus SO2. Oksida basa misalkan Na2O, CaO, MgO. Nah, tapi ada namanya aturan Bilox gitu. Meskipun kayak aku pun sendiri nggak tahu beneran namanya ini atau bukan gitu. Tadi baca sekilas doang. Jadi gini, aturan Bilox ini berlaku untuk oksida basa. Ini untuk oksida basa. Maksudnya gimana? Nah, jadi ketika Bilox rendah, dia jadi oksida basa. Tapi kalau Biloxnya tinggi, dia jadi asam. Jadi ion asam. Gitu. Tapi biasanya amfoter. Contoh, HMNO4. Ya. HMNO4 kan itu dari ion K+, K+ tambah MnO4- kan. Nah, K+-nya sendiri itu kan dari KOH. Sedangkan MnO4-nya berarti dari HMNO4 gitu. HMNO4. Nah, bahkan ketika dia logam, tapi kalau Biloxnya cukup tinggi, dia bisa jadi asam gitu. Jadi produknya KMNO4. Nah, tapi misalkan Biloxnya rendah nih, Mn2+. Mn2+ kalau tambah O2 minus, ini kan MnO, dan ini dia bisa bereaksi dengan asam gitu. Karena ketika Biloxnya rendah, dia jadi oksida basa. Nah, oksida basa memang bersifat basa, cuman dia dalam bentuk oksigen dan dia nggak ada OH-nya, baru O doang. Oksida asam, dia tuh bersifat asam, tapi dia nggak ada H-nya, karena dia masih dalam bentuk oksigen. Nah, kalau ditambah air, tambah H2O, dia jadi bentuk asam dan basanya. Ya, contohnya CO2 tambah H2O, dia jadi H2CO3. Atau kalau yang ini deh, apa sih? Oksida asam. CaO tambah H2O, dia jadi CaOH dua kali. Cuman perlu diingat bahwa ini dia tidak mudah larut, sukar larut ya. Gitu. Oke. Ini yang pentingnya doang di teori asam basa. Paling mungkin muncul mana? Tentu saja yang ini. Nah, ada satu tambahan di Bronsted teori, ada yang namanya asam basa konjugasi. Nah, gampangnya apa? Asam basa konjugasi tuh ini. Nah, ini dua. Ini asam pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam. Oh, sorry. Enggak, ini asam basa konjugasi. Nah, kalau pasangan asam basa konjugasi itu asam dan basa konjugasinya. Gitu. Ini asam konjugasi, konj gitu ya. Ini basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi itu berarti adalah CH3CO-. Oh, sorry, CH3COH dan CH3COO-. Gitu. Kalau basa dan asam konjugasi, pasangan basa asam konjugasi. Nah, dia ada NaOH dan Na+.
Terus H2O-nya apa? H2O-nya ya produk dari H plus tambah OH minus. Gitu. Nah, ini yang menarik juga. H2O tuh bisa bersifat amfoter ya. H2O itu kalau dikasih asam, dia jadi basa. Dikasih basa, dia jadi asam. Lah, maksudnya gimana? Gini, jadi sebenarnya nggak ada yang namanya H plus di air tuh. Ini kayak tambahan aja. H2O itu amfoter. Meskipun dia netral, memang dia netral. Dia tidak bersifat asam, dia tidak bersifat basa ketika dia tidak ditambahkan apapun. Tapi H plus tambah H2O, dia itu jadi H3O minus. Dan ini adalah H plus dalam air. Kemudian kalau OH minus dikasih ke H2O, ya dia jadi OH minus sih. Gitu. Hmm. Sementara kondisinya gimana ya? Ketika basa ditambah H2O jadi OH minus. Hmm. Nggak tahu sih. Ini nggak bisa sih yang ini. Gimana ya kondisi pasnya yang ketika H2O jadi asam? Ya ketika dia jadi basa oksida aja ya. H2O tambah CaOH. CaO. Dia jadi CaOH dua kali. Nah, kalau digambarkan bentuknya ini kan O ya, ini terus ini ada Ca sama O. Meskipun dia bentuknya kisi kristal, dia putus di sini, dia nyambung ke sini. Tapi dia sebenarnya dari PEB-nya ini, dia nyambung sini, baru ini putus gitu. Jadi memang dia kondisinya jadi kayak gimana ya, susah jelasin sih memang. Cuman ya gini aja lah, karena dia basa, maka ini jadi asam. Karena bisa bereaksi gitu. Intinya yang bereaksi sama asam tuh basa, bereaksi sama basa itu asam. Kalau kamu nggak tahu yang satunya asam atau basa, yang penting kamu tahu satunya lagi gitu. Dah gitu aja. Oke. Sekarang kesetimbangan asam. Jadi kita udah beres bab yang tadi, sekarang masuk ke kesetimbangan asam basa. Oke. Jadi sebenarnya dasar kesetimbangan asam basa tuh ada 4 hitungan. 4 hitungan. Satu, asam dan basa biasa. Yang kedua tuh buffer. Yang ketiga itu hidrolisis. Yang keempat itu dia titrasi. Ini 4 dasar hitungan kesetimbangan asam basa. Nah, asam basa biasa ini sebenarnya dibagi dua ya. Satu itu adalah asam, atau aku bilang aja kuat ya, karena dia bahasnya yang kuat-kuat doang, asam dan basa kuat. Sedangkan satu lagi yang lemah. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya dua ini itu hitungannya pakai kesetimbangan. Tiga lah, tiga ini. Tiga ini hitungan pakai kesetimbangan. Pakai kesetimbangan. Sedangkan yang ini bukan kesetimbangan. Sebenarnya sih diabaikan, bukannya bukan, tapi kayak saking besarnya ya udah diabaikan aja. Terus titrasi ini apa? Titrasi ini adalah metode analisis kualitatif larutan, kuantitatif. Nah, terus titrasi ngitungnya gimana? Nah, titrasi ini masuk hitungnya ketiga-tiganya ini. Jadi tergantung kamu hitungnya di titik yang mana. Dan tergantung kondisinya apa aja yang ditambahin. Kayak senyawa apa tambah senyawa apa di titik mana. Gitu. Di titik-titik tertentu dia jadi buffer, di titik tertentu dia jadi hidrolisis. Di titik tertentu dia jadi asam basa biasa. Gitu. Nah, nanti kita akan coba jelasin ya secepat ya setengah jam lah yang ini. Karena kita harus lanjut lagi. Keburu nggak ya? Semoga lah ya. Oke, kita start di asam basa biasa. Nah, asam basa biasa ini sebenarnya cuman larutan murni.
Simpelnya gitu. Dia itu cuma tentang larutan murni atau larutan yang kuat berlebih. Jadi kalau kamu campurin dua larutan, tapi yang kuatnya yang lebih banyak, dia jadi asam basa biasa, gitu. Oke, rumusnya gimana? Kalau kuat tuh tinggal konsentrasi dari asam atau konsentrasi dari basa itu sama dengan konsentrasi dari asamnya. Mula-mula. Basa tuh BOH ya. Mula-mula. Gitu. Jadi kalau kamu masukin bukan masukin deh. Kalau kamu punya satu larutan HA dan H ini HA kuat. Nah, ini asam kuat. 0,01 molar, maka konsentrasi H plusnya juga 0,01 molar. Gitu. Tapi ini mungkin yang miskonsepsi di pelajaran SMA ya. H2SO4 itu bukan dua kali konsentrasinya. Kayak gini-gini. H plus itu bukan dua kali konsentrasi dari H2SO4. Itu salah. Kenapa? Gini. Jadi untuk asam-asam poliprotik kayak gini, sebenarnya nanti di bagian titrasi sini sih harusnya. Cuman, aku jelasin dulu aja dulu karena penting juga. H2SO4, ketika dia bereaksi pertama, memang dia asam kuat. Gini. Tapi ketika HSO4- bereaksi lagi, lepas lagi tuh H+, dia jadi asam lemah. Makanya yang kedua ini asam lemah. Gitu. Karena yang keduanya asam lemah, makanya nggak bisa langsung kali dua. Harus dihitung, harusnya. Gitu. Dan H2SO4 tuh dibilang salah satu yang paling kuat lah untuk yang kita bisa pakai biasa. Gitu ya. Untuk asam-asam normal, bukan yang super acid gitu ya. Dia itu termasuk yang kuat. Dan yang keduanya pun lemah. Apalagi kalau yang lain. Misalkan H3PO4, H2CO3 gitu. Ya itu. H3PO4 tuh yang pertamanya pun sebenarnya udah kesetimbangan ya, tapi dianggap cukup kuat gitu. Tapi yang keduanya udah lemah, jauh gitu. Kok basa gimana? Sebenarnya yang basa pun harusnya mirip-mirip. Cuman yang basa ini agak unik ya. Gitu. Kenapa yang basa agak unik? Ini bedanya di sini. CaOH, CaOH dua kali, NaOH, dan basa-basa lain itu senyawa ionik. Beda dengan H2SO4 gitu. Beda dengan H3PO4. Meskipun dia tuh dua ion ya, H+ dan PO3 PO4 3 minus, SO4 2 minus. Tapi itu senyawa masih kovalen. Sedangkan di senyawa-senyawa ini dia itu senyawa-senyawa ionik. Dan senyawa ionik ini strukturnya beda. Makanya dia itu kalau nggak salah ya diabaikan aja. CaOH 2 bereaksi ya udah pecah dua-duanya tuh. Jadi Ca dan OH minus 2 biji gitu. Tapi kalau mau dikui lebih lanjut, sebenarnya masih ada nilai K-nya gitu, nilai K-nya. Tapi kayak kemungkinan besar nggak muncul kok. Yang ngomongin Ca. Yang H ini masih mungkin muncul, karena yang H ini lebih gampang. Karena biasanya yang keduanya yang dihitung gitu. Nah, sekarang tentang bahas yang lemah nih. Yang lemah gimana rumusnya? Rumus yang simple itu kayak H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasinya. Nah, gini. Apa benar? Sebenarnya benar, tapi kurang akurat. Kenapa? Karena itu ada pengabaian di sini. Jadi rumus yang sebenarnya itu adalah kesetimbangan dari Ha pecah tuh jadi H plus dan A minus. Nah, ini ada nilai Ka dan Ka ini konsentrasi dari H plus, A minus, dan Ha. Gitu. Nah, ini dipindah ruas nih. Pindah ruas. Ha-nya ke sini, A minusnya ke sini. Ka dikali Ha. Oh enggak, gini-gini. Ka kali Ha sama dengan H plus kali A minus. Cuman yang perlu di notice tuh ini. Bedanya apa nih? Ini HA0, HA mula-mula. Sedangkan ini adalah HA di kondisi setimbang. Nah, pengabaian di sini adalah kalau kamu tulis stoikiometrinya, misalkan ada HA0 mula-mula reaksi setimbang. Dia bereaksi sebanyak X, X, dan X. Ini X, ini X. Ini HA0 min X.
Jadi HA itu sebenarnya adalah HA0 min X. Ada yang berkurang. Cuman diabaikannya adalah nilai X-nya ini. Dianggap X itu sangat kecil sampai dia diabaikan. Makanya ini tuh sebenarnya kurang akurat. Yang lebih akurat gimana? Yang lebih akurat kalau rumusnya kayak gini. H plus itu sama dengan KA kali HA per A di akhir. Tapi kan gini tuh nggak bisa langsung di shift solve ya. Kalau pengen langsung shift solve-nya gimana? Tulis saja KA sama dengan langsung aja deh. H plus A minus per HA 0 min H plus. Ini aja rumusnya. Gitu. Nah, di kalkulator tuh bisa pakai XX saja gitu. Jadi kayak misalkan KA-nya berapa? 10 pangkat min 5 deh, misalkan ya. Itu sama dengan, nah ini tinggal tulis saja X kuadrat. Karena memang H plus dan A minus nilainya akhirnya sama. Di bawahnya HA mula-mula misalkan 0,1 min X. Ini di shift solve aja, dapat nilai X-nya. Kayak gitu. Tinggal, pakai tinta merah nih. Ganti H plus dan A minus dengan X. Dimana perlu di note-nya itu A minus sama dengan H plus. Jadi sebenarnya kenapa disebutnya kesetimbangan asam basa ya karena kamu di sini banyak pakai rumus kesetimbangan. Mendingan pakai rumus kesetimbangan aja gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke buffer. Buffer ini kondisinya tuh unik. Jadi buffer ini adalah ketika lemah ketemu sama kuat. Gitu. Atau lemah tambah garamnya. Tapi intinya sebenarnya bukan dua ini. Yang benar itu adalah lemah ketemu sama konjugasinya. Itu aja sebenarnya. Lemah tambah kuat dengan syarat lemahnya bersisa. Lemah sisa. Lemah tambah garam, kalau ini nggak ada syaratnya. Oh ada deh, garamnya larut gitu. Garamnya harus larut. Terus lemah tambah konjugasi, ini sebenarnya aturan hitungannya. Ka sama dengan H plus tambah A minus per Ha. Ini rumusnya sebenarnya. Balik lagi, rumusnya tuh yang sama. Ya, memang. Tapi di sini A minus Ha dan Ka diketahui atau setidaknya bisa dicari dengan aturan mol. Gitu, kayak mol kali ml, massa kan. Nah, dari massa bagi ml jadi mol. Mol bagi volume gitu. Biasanya diketahui semuanya tuh antara massa, ml, volume dan ya itulah ya. Tiga itu. Massa, ml, volume atau molnya langsung diketahui atau konsentrasinya udah diketahui. Ka-nya juga udah harus diketahui. Atau enggak Ka-nya dicari dan semuanya diketahui. Intinya karena rumusnya pakai ini, tiga bagian dari rumus ini bisa dicari dulu untuk menentukan salah satunya. Gitu. Nah, H plus itu sama dengan Ka kali, nah ini pindah ruas sini, ini pindah ruas sini, Ha per A minus. Konsentrasi memang. Nah, ini kita bisa lanjutkan rumusnya. BTW aku lupa jelasin di sini bahwa pH ya, pH yang kita cari-cari itu adalah min log H plus. Intinya kita nemu ini aja deh, H plusnya berapa. Terus ada satu lagi pOH, pOH itu ada 14 min pH. Nah, asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari KW. KW ini ada konstanta keseimbangan water ya, air. H plus kali OH minus sama dengan 10 pangkat min 14. Cuman ya aku harap ya kalian udah tahu lah ini. Ini basicnya juga kan. Gitu. Nah, kita bisa ubah rumus ini pakai min log. Jadi min log dari H plus sama dengan min log dari Ka kali Ha per A minus. Kurung tutup. Nah, dengan aturan logaritma, di mana log A kali X sama dengan log A tambah log X, maka di sini kita bisa pisah nih dua-duanya. Jadi log H plus min log Ha tambah min log Ha per A minus. Gitu. Min log H plus tuh pH. Min log Ka tuh pKa.
Nah, ini kita bisa ubah lagi dengan aturan logaritma, tapi bebas sebenarnya mau diubah atau enggak. Aturannya gimana? Min log 1 per X sama dengan log X. Jadi, ini kita ubah jadi plus log A minus per HA. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai rumus Henderson-Hasselbalch. Gitu. Nah, sekarang apakah pertanyaannya? Apakah harus dalam konsentrasi? Apakah harus HA konsentrasinya atau A minus konsentrasinya? Jawabannya tidak. Asal volume larutan sama. Gitu. Kalau volumenya sama, nggak harus dalam konsentrasi, bisa dalam mol. Tapi syaratnya konsentrasinya, volumenya harus sama. Alasannya kenapa sih? Nah, kalau di kulik lebih lanjut, HA. Misalkan ini lah ya, A minus, A per, ya A minus per HA. Konsentrasinya. Ini kan sama aja kayak mol A minus per volume. Dibagi mol HA per volume. Kalau volumenya sama bisa dicoret dong. Dia sama dengan mol A minus. Mol HA. Asal volume ini A minus, ini HA ya. Volume A minus itu sama dengan volume HA. Atau syarat lain bisa gini, atau dalam larutan sama. Jadi kayak syaratnya sebenarnya dua ini. Kalau misalkan dia yang satunya cairan terus ditambahin bubuk, tapi dia berlaku aturan yang kedua, gitu. Yang satunya nggak dianggap. Tapi kalau gini nih gimana? Misalkan 100 mili larutan 0,1 molar A minus ditambah ke garam ya, dalam garam ya, ditambah ke 200 mili 0,2 molar HA. Apa boleh langsung nggak? Kan akhirnya larutannya sama, kan dicampur. Oke, nggak bisa kalau ini. Kamu harus hitung molnya. Tapi karena dia nggak bisa langsung 0,2 sama 0,1. Tapi kalau kamu hitung molnya, dan karena dia dicampur di larutan yang sama di akhirnya, kamu bisa hitung langsung pakai molnya. Intinya sih stoikiometri aja sih. Kalau misalkan dia langsung masuk gitu ya ke stoikiometri, ya udah beres gitu. Tapi kalau kondisinya ya sebenarnya di stoikiometri ujung-ujungnya semuanya. Kalau kondisinya dia asam tambah basa, berarti kamu stoikiometri nemuin A minusnya dulu atau nemuin B plusnya dulu. Tergantung kalau dia mau buffer yang asam atau yang basa. Karena buffer itu ya buffer asam dan buffer basa itu tergantung asalnya. Kalau dia dari asam lemah, dia buffer asam. Kalau dia dari basa lemah, dia buffer basa. Gitu. Apa sih bedanya? Beda di pH-nya. Jadi kalau buffer asam itu menahan larutan. Karena namanya buffer ya. Itu bisa mempertahankan pH yang asam. Gitu, pH di bawah 7. Kalau buffer yang basa, itu bisa mempertahankan pH di kondisi basa. Yang pH-nya di atas 7. Misalkan pH 10. Oke. Nah, yang terakhir tuh yang ketiga ada rumus hidrolisis. Hidrolisis ini itu spesifik karena dia tuh untuk garam. Dan garamnya pun ada syaratnya. Garam dari yang lemah. Kenapa hanya garam dari yang lemah? Karena kalau garam dari yang kuat, dua-duanya kuat ya, itu dia tidak bereaksi. Gitu. Dia tidak kembali lagi. Dia tidak keseimbangan. Makanya ketika dia udah menjadi garam, ya udah stay di posisi ionnya. Tapi kalau yang untuk lemah, dia itu sebagian bereaksi kembali membentuk kondisi awalnya. Misal nggak kondisi awal sih, dia akan bereaksi kembali membentuk asam atau basanya ketika dia bentuknya masih HA atau kondisi bentuknya masih BOH. Syaratnya lemah ya, bisa satu, bisa dua. Nah, kalau satu ini sebenarnya sebagai hidrolisis parsial. Jadi kalau misalkan asam kuat dan basa lemah, atau asam lemah dan basa kuat, itu parsial. Kalau ini hidrolisis sempurna. Kalau dua-duanya, berarti dua-duanya lemah. Ya. Ada rumusnya gimana? Nah, kalau untuk yang aku jelasin tuh asal-usulnya. Jadi ini sebenarnya rumusnya tuh digabung dengan air ya, hidro.
Jadi airnya ini itu si KW. Si H2O pecah menjadi H plus dan OH minus. Tapi kondisinya si asamnya akan dibalik. Sebagai contoh aku ambil asam ya. Jadi ini pakai yang asam. HA tambah HA menjadi langsung ya salah. Tukar. Di sini deh. HA plus H minus. Nah, ini itu Ka. Cuman kalau kalian perhatikan reaksinya, itu ada H plus di kanan dua-duanya. Sedangkan yang kita inginkan tuh mengeliminasi salah satu yang ada. Gimana dong? Balikin reaksinya. Dibalikin nih. Atau balikinnya langsung aja ke sini. Dibalikin, dia jadi 1 per Ka nilainya tuh. Dan reaksinya juga ikut kebalikan. H plus tambah A minus menjadi HA. Kalau ini reaksi ditambahkan, nilai K-nya dikalikan. KW per Ka. Nah, ini nilainya menjadi H2O tambah A minus menjadi H plus tambah H plusnya hilang. HA jadi OH minus. Oh iya, ini ketika dia bersifat sebagai asam dan bersifat sebagai basa. Bisa juga nih. Nah, gitu ya. Jadi ketika H2O berreaksi dengan A minus, membentuk HA dan OH minus. Dia H2O yang bersifat asam. Nah, ini masuk ke kesetimbangan nih. Kesetimbangannya gimana? Ini aqueous, ini juga aqueous, yang ini juga aqueous. Sedangkan yang ini dia bersifat liquid. Ya, dia akan berlarutnya. Jadi KW per Ka itu sama dengan HA konsentrasinya kali dengan konsentrasi OH minus dibagi konsentrasi A minus. Nah, ini adalah asal-usul rumus hidrolisis. Biasanya kan kita lihat rumus hidrolisis kayak apa sih? OH minus di SMA ya. Akar KW per Ka kali A minus per HA. Gitu. Tapi asal-usulnya sebenarnya gini. Dan ini tuh diabaikan lagi. Apa yang diabaikan? Ya, apa lagi? Yang diabaikan adalah nilai dari si A minusnya. Jadi A minusnya ini akan berkurang sebagian. Itu sampai jumlahnya diabaikan. Gitu. Jadi mendingan yang mana? Karena kita udah kuliah, kita pakai rumusnya yang ini aja. Nah, yang ini. Yang ini kita hapus aja. Yang nggak penting juga sih. Yang penting apa sih? Yang penting tuh kalian tahu bahwa KW per Ka itu asal-usulnya dari sini dibalik. Kalau kalian bisa balikin reaksinya sendiri, ya udah kalian nemu rumusnya karena tinggal masukin ke aturan kesetimbangan aja. Apa sih rumus hitung kesetimbangan? Ya masukin yang bersifat sebagai yang fasanya tuh larutan atau gas gitu. Cuman jarang sekali gas terlibat dalam reaksi seperti ini. Karena asam basa tuh ngomongin dalam larutan. Gitu. Udah, ini tuh 3 materi inti dari ini. Terus sekarang titrasi apaan? Titrasi itu apaan? Jadi titrasi itu sebenarnya adalah perhitungan kuantitatifnya. Kamu menambahkan secara bertahap gitu. Sampai kondisinya tuh sesuai yang kamu inginkan. Nah, progresinya gini. Kalau kamu tambahkan asam kuat dan basa kuat, dia itu dari rumus asam basa biasa. Jadi rumusnya akan asam basa biasa ke netral, lanjut lagi ke asam basa biasa. Gak ada perubahan rumus. Gitu. Atau sebaliknya, kalau basa kuat tambah asam kuat. Jadi nggak akan ada perubahan rumus ketika perhitungan seperti ini. Sekarang kalau kamu tambahkan asam kuat dulu, tambah basa lemah, atau basa kuat ditambah asam lemah. Jadi kamu menambahkan yang lemah. Gitu. BTW aku aku lupa lagi titrat. Oke. Titrat dan titran. Titrat ini yang kamu tahu konsentrasinya, kamu tahu. Kebalik. Titran yang kamu tahu, titrat yang kamu mau cari. Nah, biasanya yang titrat ini di Erlenmeyer. Sedangkan yang titran ini ada di Burette. Bisa kebalik nggak? Bisa aja, cuman jarang. Karena kalau dibalik itu cuman ketika kamu membakukan larutan. Jika kamu mencari konsentrasinya.
pertama kali. Udah, itu doang. Ketika dia kebalik. Tapi selebihnya biasanya titranya di Buret dan titratnya yang kamu tahu. Titratnya yang di Erlenmeyer. Nah, gitu. Nah, ini aku sebut sebagai yang titrat. Ini sebagai titratnya. Gitu ya. Kiri titrat, kanan titrat. Nah, sekarang asam kuat tambah basa lemah. Basa lemahnya kamu tambahan perlahan. Itu perhitungannya dari asam basa biasa. Karena asam basa yang kuat ya. Asam basa biasa kuat. Kasih ini. Kuat. Asam biasa kuat. Dia akan menjadi hidrolisis. Baru dia menjadi buffer. Ketika dia udah beres. Enggak. Udah. Gini lang. Dari asam basa biasa. Yang kuat tapi. Ketika udah mencapai. Nah, ini titik ekivalen lah dah. Titik ekivalen ketika dia tepat habis. Dia akan menjadi hidrolisis. Selanjutnya dia menjadi buffer. Nah, sekarang kalau dibalik nih. Asam lemah tambah basa kuat. Terus ini basa lemah tambah asam kuat. Gitu ya. Nah, ini awalnya banget tuh asam basa biasa. Asam basa biasa lemah. Tapi dia langsung menjadi buffer ketika mulai masuk. Mulai masuk. Dia akan menjadi hidrolisis. Dan dia nanti akan menjadi asam basa biasa kuat. Gitu ya. Nah, kalau yang asam lemah tambah basa lemah gimana? Ini ribet. Asam basa lemah atau basa lemah tambah asam lemah ya. Nah, yang ini ribet. Kenapa ribet? Karena awalnya banget ya asam basa biasa. Tapi ketika kelanjutannya, dia harus MBCB. Mass balance, charge balance. Selanjutnya jadi buffer. Buffer lagi. Dia jadi hidrolisis. Hidrolisis yang sempurna. Tapi selanjutnya jadi MBCB lagi. Jadi kayak, ya, ribet. Pokoknya yang ini hampir nggak mungkin muncul. Hampir nggak mungkin ya. Bukan pasti nggak muncul, tapi hampir nggak mungkin muncul. Yang mungkin muncul sebenarnya yang dua ini. Yang ini pun hampir nggak mungkin muncul. Tapi alasannya simpel, karena terlalu gampang yang ini. Karena ya ini tinggal asam basa biasa kuat. Tinggal stoikiometri, tapi tinggal hitung aja jumlah sisa akhirnya. Ya udah masukin yang sisanya. Netral tuh sama-sama habis. Kalau lebih, ya asam basa biasa lagi. Gitu. Nah, yang ini baru bisa masuk nih. Dua ini. Lebih mungkin yang mana? Menurutku lebih mungkin yang ini. Ketika yang lemah ditambah yang kuat. Gitu. Dibandingkan yang kuat ditambah yang lemah. Itu lebih jarang. Oke. Mungkin tambahannya ini deh. Dalam suatu, ya kalau mungkin dalam bentuk apa sih tabelnya, bukan tabel, grafiknya, mungkin kalian udah tahu lah ya bentuknya gimana. Cuman aku mau highlight sesuatu, yaitu ketika asam lemah tambah basa kuat. Yaitu titik awalnya sini, dia tuh masuknya gini. Nah, ini tuh mode buffer, dia naik ke atas gini. Ini titik ekivalen PE. Nah, di titik sini, tepat di tengah buffer-buffernya, tepat di tengah ketika dia buffer, berarti ketika setengahnya bereaksi, habis. Ini adalah ketika pH sama dengan pKa. Kenapa bisa gini? Nah, kalau kalian ingat rumus yang ini, A ketika amin sama dengan Ha, dia jadi log 1. Dan log 1 nilainya 0. Makanya pH sama dengan pKa saat amin sama dengan Ha. Gitu. Oke, dah. Ini kesetimbangan asam basa. Kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ngomong aja ya. Karena kalau chat nggak akan kebaca sih. Masih recordnya jalan kan? Ya harusnya jalan. Wait, wait. Aduh, sebentar.
Oke, bentar guys. Oke, kita sekarang akan bahas tentang kelarutan. Nah, kelarutan ini itu sebenarnya lanjutannya dari kesetimbangan asam basa. Cuma lanjut dikit aja. Ini lebih gampang daripada kesetimbangan asam basa dan lebih gampang daripada kesetimbangan biasa menurutku. Kalau memang bahasannya soalnya segitu doang, tapi bisa jadi lebih ribet lagi. Nah, simpelnya kelarutan ini tentang logam yang suka larut. Jadi kalau yang logam-logam gampang larut ya bodo amat, kita nggak hitung. Ini cukup untuk yang susah larut, makanya sampai harus ada nilai K-nya untuk menghitung berapa konsentrasinya. Jadi, bentuk sederhana, bentuk umumnya aku bilangnya sebagai ini. M itu logam, ya. Jadi kationnya M A. Nah, ini anion. Jadi logam dan anion itu akan larut. Ini solid ya. Menjadi M N plus dan A N minus. Ini aqueous dan ininya aqueous. Gitu. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan gini. Nilainya disebut sebagai KSP. Dan KSP ini konsentrasi dari M dan dikali dengan konsentrasi dari A. Nah, dipangkatkan dengan, atau gini deh, jangan N dan N deh. M, A, N. N, N, N plus M min. Gitu. Ntar. Get meeting. Ya, harusnya gini lah. Meskipun ya harusnya gini deh. Harusnya aman. Nah, dia jadi M dipangkatkan dengan N, lalu A dipangkatkan dengan M. Dengan konsentrasinya ini kali M, ya ini konsentrasi masing-masing lah, gitu. Rumus dasarnya gini. Dan ingat, ini cuma produk, gak ada yang reaktannya. Kenapa gak ada reaktannya? Simple, ya karena reaktannya solid doang. Gitu. Nah, sekarang kita akan bedah lebih lanjut. Karena kalau di kesetimbangan, kita akan selalu ngomongin tentang Q. Q dan Q. Q ini apa sih? Q ini adalah nilai yang kita punya saat ini. Dan harusnya tadi juga dibahas sih, cuman karena tadi kan asam basa, jadi hampir semuanya belum setimbang. Nah, sekarang beda. Kalau di kelarutan bisa jadi kamu udah dikasih rumus awalnya udah setimbang. Atau tidak akan mencapai kesetimbangan. Jadi di sini tuh ada uniknya. Dia itu tidak bisa mencapai kesetimbangan. Kenapa? Ya karena di dalam larutannya cuma ada si produknya doang, gak ada reaktannya. Bisa. Tapi nanti ya. Jadi Q ini adalah kondisi saat ini. Dan Q ini yang akan dipakai untuk meninjau apakah kita harus bagaimana, bukan apa kita harus sih, lebih ke bagaimana akhirnya. Jadi Q ini tuh bakal nambah ke produk atau nambah ke reaktan. Q adalah titik poin penentunya. Dan Q yang di dalam sini disebut sebagai QSP. QSP, Quotient Solubility Product. Ya, kalau nggak salah itu SP itu Solubility Product. Jadi kelarutan produk gitu. Nah, QSP ini nilainya adalah M pangkat N kali A pangkat M T. T itu ya saat itu ya, tertentu gitu. Kayak di kondisi tersebut M pangkat N dan A pangkat M-nya berapa? M dan N ini adalah koefisien di sini ya, dan termasuk dalam sini juga. Biasanya akan berlanjutnya gitu. Nah, kita lanjut. Meskipun ini nggak universal sebenarnya ya, tapi mayoritas kayak gini. Misalkan kalau ini pangkat 4 dan pangkat 2, ya berarti dia di sini 1:2 gitu. Dan ini 4:2. Jadi kayak nggak pas gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja. Di sini QSP, kalau dia di bawah KSP, sebutnya larutan belum jenuh. Gampang nggak yang ini lah. QSP sama dengan KSP disebutnya sebagai larutan tepat jenuh.
Nah, aku lagi-lagi lupa. QSP lebih ke RSP sebutnya apa ya? Lebih jenuh, bukan larutan. eh Coba kita cek catatan ada nggak ya di catatan? Larutan tepat jenuh, lewat jenuh. Oke, larutan lewat jenuh. Kita akan mencapai kondisi ini kalau bisa, kalau mungkin gitu. Bahkan kalaupun ada pengendapan, karena kondisi akhir itu akan menjadi QSP sama dengan KSP selama produk atau reaktannya berlebih. Jadi kalau dia lebih, dia bisa kembali ke sini. Kalau dia kurang, dia bisa ke sini. Tapi syaratnya masih ada reaktan. Gitu. Kadang-kadang reaktannya habis. Dan kalau reaktannya habis ya udah, berarti disebutnya larutan tidak mengendap aja gitu. Oh ya, di sini tuh larutannya tidak mengendap ya. Tidak mengendap. Kalau di tempat jenuh dia hampir mengendap. Kayak ketika ditambahin lagi dikit mengendap tuh. Hampir mengendap. Kalau di sini ya udah dia mengendap lewat jenuh, mengendap. Nah, sebenarnya di sini tuh ada kayak dua hal yang akan dibahas di larutan tuh. Meskipun satunya lagi tuh harusnya cukup penting. Nah, ini aku tanya dulu deh. Kalian udah tahu nggak senyawa-senyawa apa yang suka larut dan mudah larut? Sebenarnya kayak udahnya harusnya udah tahu sih. Buset, ada transkripnya. Suaramu double karena dua tab yang on mic enggak sih? Nah, maksudnya dua tab yang on mic. Apakah ada Ricci kedua di sini? Ricci. Enggak. Oh, harusnya enggak sih, karena mic-nya satu memang enggak jalan. Ini kayak mikrofon aku nyalain yang output. Terus yang ini juga aku pakai yang mic output. Dan di sini juga pakainya yang mic ini gitu. Jadi mic ini nyambung ke aplikasi ini nyambung ke sini, ke yang ini, dan aplikasi yang ini baru nyambung ke sini gitu. Jadi harusnya aman, harusnya. Sebentar aku pengen tahu sih kondisi suaraku kayak gimana, jadi ntar aku join pakai HP. Nah, sambil itu kalian kalian udah tahu belum kayak senyawa apa yang mudah larut, yang suka larut, kayak ion-ion nggak logam-logam apa yang suka larut, yang mudah larut, harusnya udah tahu sih. Ya, tes. Hmm. Iya sih, ini ada dua ya. Bentar. Tes. Tes. Kok gini sih aku takutnya nggak masuk ke recording sih. Tapi jadi satu kan. Oh, itu sebenarnya nyambung ke situ tuh biar jadi lebih apa sih? Noise reduction-nya lebih bagus.
Oke, oke. Udah. Oke, sorry atas kendalanya ya. Harusnya sih di rekaman aman ya, tapi yaudah kita lihat nanti aja deh. Aku DC dari yang satu dulu. Oke, baik. Oke, balik lagi sini. Udah tahu belum? Kayak senyawa-senyawa yang mudah larut atau suka larut. Ntar ya, kok belum tahu. Tunggu, aku nyimpannya di mana ya? Oh, di sini di PPT tentang stoikiometri larutan. Sini tuh ada. Nah, aturan kelarutan senyawa ion. Meskipun ini kurang penting ya, karena semua soal yang keseimbangan larutan tuh bakal yang suka larut sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Nah, sini. Kecil ya. Nggak bisa gedein sih, udah. Oke, jadi itu aja sekilas. Aku nggak akan masukin sini juga karena nggak terlalu penting. Nah, sekarang aku bakal jelasin satu efek yang kayak secara namanya kayak unik gitu. Efek ion senama. Efek ion senama. Namanya keren sih, tapi sebenarnya penjelasannya simpel banget. Ini artinya adalah ada ion produk di larutan. Udah, itu aja sih artinya. Jadi, bukan larutan murni. Dengan kata lain, bukan air murni. Nah, gitu. Dah. Atau, ya sebenarnya bisa jadi dia ada ion-ion lain yang bukan produk. Tapi ini spesifik, ada ion produk di larutan. Jadi, bukan air murni. Kayak gitu. Misalkan, ini kan contohnya suka larut CaCO3 misalkan ya. Di dalam larutan yang punya CO3 2 minus atau punya Ca2 plus ya. Ca2 plus 0,0001 molar. Nah, ini adalah ion senamanya. Gitu. Ion senama gitu. Di larutan Ca2 plus 0,0001 molar. Kayak gitu. Dah, gitu sih. Ini efeknya. CaCO3 di Ca2 plus 0,0001 molar. Bentar. Nah, yang bakal masuk bahasan itu adalah senyawa-senyawa yang di dalam sini. Bentar. Sebenarnya ini mana sih tadi? Nah, Teams. Enggak, bentar. Nah, senyawa ini kalau dibaca udah cukup detail. Oke, kalau dibaca yang cukup detail, NH4 plus NO32 minus enggak lah, ini nggak penting. Nah, yang ini Ag, Pb, Hg, PbCa, SR, Hg, Ba dan semua yang di insoluble ini kecuali CaSRBa dan senyawa-senyawa ini golongan satu ya, dia suka larut dan itu adalah daerah sini. Nah, kalau cukup detail juga, kayak kan saya kalau kalian udah bukan detail, kalau kalian udah pernah belajar juga tentang senyawa-senyawa amfoter, senyawa-senyawa ini juga yang bisa menjadi senyawa amfoter gitu. Makanya ini kenapa diajarkan setelah kesetimbangan asam basa? Simpelnya karena di sini, oh ya, sebelum itu deh, kelarutan. Jadi yang KSP itu bukan kelarutan ya. KSP itu adalah konstanta kesetimbangan kelarutan. Kalau kelarutannya adalah S namanya, solubility. Dan S ini adalah konsentrasi selain mula-mula. Jadi selain ion senama. Tapi kayak yang masih jernihnya. Atau kayak, bukan deh, yang bertambahnya berapa gitu. Kayak berapa yang kita bisa tambahkan. Dan kita cukup tinjau dari yang diminta. Biasanya kita ngomongin apa sih di sini? Nah, biasanya kita ngomongin logamnya. Makanya meskipun ion senamanya di logam, kita tetap tinjau si tambahannya gitu. Kayak berapa konsentrasi maksimum dari logamnya atau enggak deh. Baru ingat. Enggak selalu logam, tapi kita konversi dulu. Oke, gini nih. Misalkan kalau Ca3PO4 gitu ya. Ca3PO4 dua kali. Konsentrasi Ca3PO
4. PO4 2 kali, itu kan setara dengan 1/3 dari konsentrasi Ca2+. Dan setengah dari konsentrasi PO4 2 tambahan. Ingat ya, tambahannya. Ini 3 min ya. Nah, yang ditambahkannya. Oke. Jadi kalau misalkan ada Ca3 2 plus mula-mulanya 0,001 misalkan, terus ketambahan 0,02. Nah, berarti konsentrasi solubility dari si Ca3PO4-nya adalah sepertiga dari 0,02. Bukan total akhirnya. Gitu. Ya intinya ini sama dengan S. Konsentrasi sininya. Dan umumnya logam yang lebih gitu. Logamnya yang sama. Maksudnya gini deh, logamnya yang muatannya lebih besar dan logamnya yang nilainya tuh sama dengan ini. Kayak ini sama logamnya 1/1. Kenapa biasanya seperti itu? Karena logam-logam yang bisa tidak larut itu yang bermuatan lebih dari satu. Yang satu ini kan larut semua nih. Yang di sini-sini kan ada yang muatannya Ni2 plus CO3. CO3 CO3 plus ya. CO3 plus, CO2 plus, Mn2 plus, Fe3 plus gitu. Tapi bisa juga Ag sih sebenarnya. Jadi memang nggak pasti. Tapi intinya kita harus konversi konsentrasi yang kita punya ke bentuk si garamnya itu sendiri gitu dengan stoikiometri lagi. Ya stoikiometri ini yang kita akan selalu pakai kok gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, rumusnya biasanya kalau tanpa ion senama, KSP itu sama dengan N S pangkat N gitu lah plus 1 biasanya gitu lah. Enggak deh. Ini KSP tuh tergantung dari reaksinya. Misalkan gini deh, CaCO2. CaCO2 gampang larut. Ag SO4. Ag SO4 mudah larut juga ya. Ag apa ya? MgOH deh. MgOH2. Dia bereaksi menjadi Mg2 plus dan 2OH minus. Nah, ini kan muamanya solubility kan. Dan dia habis misalkan gitu. Nah, dia akan sebanyak S dan 2S. Ini ya S, ini 2S. Makanya ketika di kesetimbangannya, itu ada Mg2 plus kali OH minus pangkat 2. Dia jadi S kali 2S kuadrat. Makanya KSP itu sama dengan 4S pangkat 3. Gitu. Tapi kalau misalkan senyawanya, misalkan CO3, kan suka larut juga tuh. Ca2 plus, CO3, 2 minus. Dia masing-masingnya S. Makanya KSP-nya sama dengan S kuadrat. Karena dia sama dengan Ca2 plus kali CO3 2 minus gitu. S kali S gitu. Sementara ini izin ke WC dulu sebentar.
Oke, saya kembali. Jumpa lagi di sana. Oke. Nah, kalau contoh yang ekstrim kayak CA3 PO4 dua kali, gimana tuh? Ya CA3 CA2 plus tambah 2 PO4 3 minus. Dia akan jadi 3S dan 2S. Makanya KSP-nya akan menjadi 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2. Nilainya jadi berapa tuh? 3, 27, 27 kali 4. 27 kali 4. Gak bisa ngitung, oke. 27 kali 4. 108, oke. Jadi 108 S pangkat 5. Itu KSP-nya. Gitu. Memang cukup ekstrim ya contohnya. Nah, kalau ada ion senama gimana? Kesetimbangan aja kayak biasa gitu. Udah. Jadi contoh CA3 PO4. Contoh ekstrim lagi nih. 2 minus. Ada nih CA2 plus murah-murah gitu. PO4-nya nggak ada deh, biar nggak ribet. Dia akan bereaksi sebanyak 3S, 2S. Enggak. Ya benar ya 3S, 2S, benar. Jadi nanti CA2 plus murah-murah min 3 plus 3S dan ini 2S. Nah, KSP-nya itu akan sama dengan CA2 plus murah-murah tambah 3S pangkat 3 kali 2S. Gitu. Nah, tinggal dihitung aja. Benar, tinggal dihitung aja. Pakai shift solve, lagi-lagi shift solve aja. Maka nilainya ketemu tuh S-nya berapa. Jelas kan? Kelihatannya emang ribet. Tapi kan pakai kalkulator ya. Jadi ya udah, aman tuh. Contoh. Kalkulatornya berapa ya? 10 pangkat min 15 deh. Muka-mukanya ada 0,001. 0,001. Tambah 3x ya. Kali, oh, oke, pangkat 3 lupa. Kali 2x pangkat 2. Shift solve tuh. Udah. Jadi kelarutannya segini. 2,2849 kali 10 pangkat min 4. Beres. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagian terakhir dari ini, yaitu adalah efek dari H plus OH minus, ya, atau efek asam basa. Nah, ini aku nggak tahu yang kedua diajarin di kelas atau enggak, dan pembentukan kompleks. Jujur aku belum baca ya. Belum baca PPT, jadi nggak tahu. Dan catatannya belum dibaca detail. Pembentukan kompleks. Cuman, ini juga akan berpengaruh. Nanti aku jelasin contohnya. Nah, efek asam basa ini hanya berlaku kalau ada yang lemah sebagai ionnya. Contoh, CaSO4, jangan. CaCO3. Dalam asam, kelarutannya naik. Kenapa tuh kelarutannya bisa naik? Karena CO3 2 minus akan bereaksi dengan H plus membentuk HCO3 minus. Gitu. Dia akan terbentuk sebagian. Makanya, nanti konsentrasi dari Ca2 plus tidak akan sama dengan CO3 2 minus. Meskipun mula-mulanya cuma ada asam. Gitu. Meskipun mula-mulanya cuma ada asam, tapi nggak akan sama. Cara hitungnya gimana dong? Cara hitung. Nah, cara yang mudah, tapi kurang akurat nih. Jadi maksudnya bisa jadi akurat, bisa jadi nggak akurat. Yaitu, oh ya ini tergantung asamnya ya. Tergantung asamnya. Kalau misalkan dia asam kuat, nah kalau dia asam, oh kalau dia buffer sih. Paling gampang tuh kalau dia buffer, karena H plusnya bakal konstan. Kalau dia asam kuat, nah itu agak ribet sebenarnya. Nah kalau dia asam lemah, nah itu udah nggak bisa cara ini, pasti salah hitungannya. Kayak kurang tepatnya bisa jauh gitu. Cuman biasanya asam lemah jarang. Paling mungkin buffer. Kalau salah gini mentok-mentok buffer gue yakin. Kalau dia asam kuat pun hampir gak mungkin. Soalnya udah ngitungnya udah ribet sih lumayan. Jadi paling mungkinnya buffer. Nah gimana tuh ngitungnya? Kalau cara mudah adalah dengan masukin aja bertahap. Masukin bertahap. Dari mana? Dari yang sini. Jadi kayak masukin bertahap. Hitung CO3 2 minusnya dulu.
Sebentar. Hmm. Nggak jadi deh. Bukan gini. Cara mudah tuh tinggal gabungin reaksi. Baru ingat. Gabungin reaksi aja. Ini cara yang mudahnya. Gabungin reaksi. Ini cukup efektif di dua-duanya, mau asam kuat maupun basa ataupun buffer. Ini lumayan akurat, meskipun bukan paling akurat. Gabungin reaksi. Gimana tuh? Nah, misalkan gini. CaCO3 kan larut tuh di Ca2 plus kan sama CO3 2 min. Terus ada reaksi nih, CO3 2 min tambah H plus. Jadi HCO3 min. Ya K1, K2 kan, 1/K2. Nah, ini adalah KSP. Gabungin aja tuh. Dor tambahin. Coret-coret. Jadi CaCO3 tambah H plus solid lagi. Aqueous menjadi Ca2 plus tambah HCO3 min. Gitu. Di mana nilai dari Ca2 plus itu dianggap sama dengan HCO3 min. Dianggap sama ya. Dan H plusnya ini nanti menyesuaikan. Nah, nilainya gimana nih hitungannya? Ini anggap sama ya. Anggap sama dengan si HCO3 min. Karena sisanya bakal sedikit. Ini pengabaian. Nah, dia jadi KW per Ka 2 sama dengan Ca2 plus kali HCO3 min per H plus. Gitu. Ini anggap sama XX dan ini min X. Karena penggunaan H plus akan bergantung jumlah CO3 2 min. Jadi kayak X kuadrat per 1 per H plus mula-mula min X. Atau kalau buffer H plusnya tidak berubah, tetap H0. Karena namanya buffer, bisa mempertahankan. Rumusnya familiar? Familiar dong, tentu saja. Karena ini rumusnya mirip. Oke, sorry, bukan KW ya. Sampai salah. Mirip sama hidrolisis. Gitu. Bedanya kalau hidrolisis itu semuanya larut, kalau ini dia malah melarutkan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang ribetnya MBCB. Nah, aku sendiri nggak akan jelasin MBCB karena memakan waktu. Apalagi waktuku terbatas ya ini. Tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 40 menit. Belum elektrokimia. Waduh. Uh, kita lanjut dulu aja. Nah, yang kedua adalah tentang pembentukan kompleks. Nah, pembentukan kompleks ini sebenarnya agak ribet. Tapi nggak seribet itu. Jadi sebenarnya gimana caranya? Sama aja. Bedanya gini aja. Ag, Cl misalkan. Dia kan suka larut kan. Jangan Ag deh. Kalau Ag ini jadi ribet. Bentar. Lupa, kompleks Ag itu AgNH3 2. Ya udah nggak apa-apa deh Ag. Gini. Dalam pembentukan kompleks, Ag ini punya nilai KSP. Tapi kecil, dia tuh suka larut. Nah, apa solusinya ya? Kita tambahin NH3 aja. NH3 ini bukan sebagai basa, tapi dia akan bersifat sebagai ligan ya. Sebagai ligan untuk pembentukan kompleks Ag NH3 2 kali. Ah, batuk. Waduh. Oke. Dia aqueous. Nilainya apa? AF disebutnya. Konstanta formasi. Nah, ini tinggal tambahin aja. Waduh. Itu waduh beneran ya. Tar. Oke. Set. Nah, tambahin. Jadi KSP dikali KF sama dengan, nah, Ag NH3 2 kali tambah Cl minus. Dan ininya jadi AgCl solid tambah 2NH3. Yang pasti diketahui itu NH3 mula-mula. Nah, sekarang aku berpikir bagaimana cara ngitungnya. Oke. Ag ini plus ya, BTW. Ag NH3 2 plus itu dianggap sama dengan Cl minus jumlahnya. Sedangkan 2NH ini akan berkurang sebagai stoikiometri.
gitu. Misalkan ini akan bertambah sebanyak X ini 2X. Jadi nanti nilai akhirnya KSP dikali dengan KF itu sama dengan X kuadrat. Balik lagi X kuadrat. Terus ini NH3 mula-mula min 2X kuadrat. Mirip? Ya nggak terlalu mirip, tapi nggak beda jauh juga. Gitu. Oke, segitu aja tentang kelarutan. Intinya lagi-lagi kesetimbangan ya. Tinggal bikin reaksi kesetimbangan akhir di mana semuanya dipakai. Dan jangan sampai yang terpakai lagi ada dua. Misalkan ini AG dan AG, malah jadi ada dua AG. Jangan. Hilangkan salah satu, karena kalau bisa dihilangkan, karena kalau bisa dihilangkan, dianggapnya habis gitu. Asumsikan aja habis. Apakah beneran habis? Gak tahu sih. Tapi kemungkinan besarnya dianggap habis karena nilai K-nya cukup besar kayak gitu. Bahkan kalau nggak habis pun bisa diabaikan. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sejauh ini? Meskipun udah kejauhan sih sebenarnya. Nggak ada. Aman aja lah ya. Kita tamatin dulu elektrokimia. Oke, sebenarnya waktunya tinggal 40 menit dan masih ada satu materi panjang dan dua materi singkat. Ya. Meskipun ini polimer dan biokimia tuh tinggal baca PPT ya. Tinggal baca PPT. Elektrokimia mungkin perlu dijelaskan. Jadi kita bahas elektrokimia. Elektrokimia ini terhubung sama redoks. Kalau kalian masih gak lancar redoks, baca lagi redoks. Baca dulu. Kalau masih belum bisa. Sangat disarankan, super sangat disarankan, bisa penyetaraan setengah reaksi. Ini wajib kudu musti gitu ya. Setengah reaksi. Kenapa? Karena dalam setengah reaksi bisa tahu jumlah elektron. Dan di sini pun kayak kamu menyetarakan reaksinya harus bisa tahu elektronnya berapa sih yang terpakai gitu. Nah, secara simpel elektrokimia tuh reaksi kimia dan listrik. Jadi antara dari reaksi kimia ke listrik atau listrik ke reaksi kimia. Ada dua, sel volta dan elektrolisis. Sebenarnya namanya sel elektrolisis ya. Sel volta ini adalah reaksi kimia menjadi listrik. Jadi ke kanan. Kalau elektrolisis ini ke kiri. Listrik, kimia. Kimia. Kimia ke listrik. Gitu. Nah, dalam sel volta, reaksi kimia dapat menjadi listrik. Alasannya cuma satu. Karena spontan. Sebenarnya ini doang sih. Karena spontan, makanya reaksinya terjadi. Gitu. Kan, dan bentuk reaksinya bukan dalam bentuk panas, melainkan dalam bentuk energi listrik. Kenapa bentuk dalam reaksinya terbentuknya kayak listrik? Sebenarnya aku pun nggak tahu ya, kenapa dia malah jadi listrik. Cuman kemungkinan besar itu karena dia ngomongin senyawanya elektrolit. Apa itu elektrolit? Wajib tahu ya. Elektrolit intinya adalah senyawa yang menghasilkan ion, positif maupun negatif. Kalau dia garam, yang mudah larut, asam maupun basa, yang kuat, dia kuat elektrolitisnya. Kalau dia yang suka larut atau dia asam basa lemah, dia elektrolit lemah. Kalau dia bukan yang menghasilkan ion, dia non elektrolit. Nah, karena senyawanya elektrolit dan dikasih jembatan garam di sel volta ini, jadi syarat sel volta ada jembatan garam, makanya reaksinya mengalirkan listrik. Jembatan garam ini adalah sebuah gel dari garam, sangat mendefinisikan ya. Gel dari garam yang menghubungkan dua larutan. Larutan apa nih? Nah, sel volta tuh biasanya direaksikan dalam dua wadah yang terpisah. Ini batang, ini jelek kembarnya. Di sini deh. Nah, di ujung. Nah, ini ada jembatan garam. Ini dalam tabung L. Tabung U ya. Nah, ini ada sebuah apa namanya tuh?
voltameter ya, voltmeter. Pokoknya untuk menghitung voltnya, voltasenya. Nah, jembatan garam ini menyambungkan antara cairan dengan cairan ini. Nah, ada yang satunya katoda, satunya ada yang anoda. Bedanya di mana? Simpelnya katoda itu tempat reduksi dan anoda itu tempat oksidasi. Nah, sel volta ini akan menghasilkan sendiri elektronnya. Ini yang penting ya. Dia akan menghasilkan sendiri elektronnya. Maka dia menghasilkan sendiri elektronnya dan elektronnya akan dialirkan ke mana? Ke tempat reduksi gitu. Karena reduksi ini sebenarnya adalah reaksi dengan elektron, bereaksi dengan elektron. Makanya elektronnya dialirkan dari sini ke katoda atau dari sini ke katoda. Pokoknya tempat tujuan elektronnya adalah katoda. Karena dia menghasilkan sendiri, maka yang katodanya harus positif dan yang anodanya harus negatif. Kenapa gitu? Nih, alasannya karena kalau dialirkan itu kan akan menuju yang positif. Muatan negatif akan menuju yang positif. Karena dia dihasilkan sendiri, elektron di sininya banyak anodanya nih. Banyak elektronnya, makanya dia dibuang ke katoda. Makanya dia di katodanya bermuatan positif. Supaya dia bisa nyampe. Gitu. Nah, katodanya bermuatan positif, anodanya negatif. Kemudian ada yang satu hal penting sebagai satuan di sini, yaitu ada volt. Nah, tapi volt ini di dalam bentuknya, oh sorry, satuan di sini adalah volt. Sedangkan apa itu? Bukan satuan namanya. Tetapan bukan. Hmm. Pokoknya apa yang kita cari deh, gitu. Apa yang kita cari adalah eh potensial sel. Potensial sel. Potensial sel ini satuannya volt, gitu. Dan rumusnya atau tulisannya itu ada E sel. Ada dua, ada E sel dan ada E0 sel. Bedanya di mana? E0 sel itu ada kondisi standar. Standar itu apa sih? Standar itu adalah 1 molar untuk semua larutan dan 1 atm untuk semua gas yang terlibat. Sedangkan sedangkan E yang tanpa 0 itu ketika konsentrasinya udah tidak standar. Simple. Kemudian yang penting lagi itu potensial sel. Oke. Potensial sel ini rumusnya adalah E katoda min E anoda. Gitu. Selalu ya, E reduksi kurangi E oksidasi. Selalu, beneran, selalu. Gitu. Kemudian satu hal lagi, ada disebutnya sebagai nurse ya. Bukan tetapan, rumus. Apa ya nurse itu istilahnya? Konstanta, hubungan, rumus. Ya, intinya rumus nurse lah ya. Itu adalah E sel disambungkan dengan N0 sel. Dengan ini adalah RT per NF ln Q. Nah, Q-nya apa? Q-nya kamu harus tahu dulu reaksinya gimana. Reaksinya gimana sih? Ya, penyetaraan redoks. Gampang kan? Ya udah gitu. Penyetaraan reaksi redoks. RT per NF ln Q. Jadi, intinya ln produk per reaktan. Nah, kalau ditanya nih, ini Q-nya QC atau QP? Nah, itu pertanyaan yang super bagus. Kenapa? Karena di sini dua-duanya dipakai. Wah, gimana tuh pakainya? Pokoknya kalau dia ada yang gas dipakai sebagai tekanannya. Kalau dia ada yang konsentrasi dipakai sebagai konsentrasinya. Jangan lupa dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Itu wajib ingat ya. Misalkan apa ya? 2H plus. Bentar. 2H plus. Oh ini nih. Zn ditambah 2H plus menjadi Zn2 plus ditambah H2. Berarti Q-nya gimana? P dari H2 dikali dengan Zn2 plus konsentrasinya dibagi dengan reaktannya H plus kuadrat. Gitu. Nah, ini ada yang penyederhanaannya. Kan ini rumusnya RT per NF kan. Sebenarnya aku seringnya pakai RT per NF sih. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih sederhana, wait ini masih share screen kan. Harusnya ada garis merah masih. Rumusnya tuh jadi 0,0592 per N log Q.
Nah, 0,0592 ini muncul dari mana? Nah, ini tuh muncul ketika kamu R-nya dihitung sebagai 0,082, T-nya sebagai 298 Kelvin. Dan F-nya Faraday. Ini ada sebuah tetapan ya, nilainya ada 96485 coulomb per mol atau 9.600 coulomb per mol. Ya ini pembuatan ya. Yang benarnya sih yang kiri. Cuman aku sendiri pakainya yang kanan karena siapa juga yang ingat 96485 gitu. Kecuali dia dikasih di soal atau di lembar soal tuh bagian depan kan ada tetapan. Nah, gitu. Kemudian untuk sel volta ada sebenarnya satu lagi sebenarnya nyambung kedua-duanya ya. Itu adalah hubungan antara delta G Gibbs dengan potensial sel. Jadi delta G itu ada hubungannya nih sama dengan SL ya terutamanya. SL dikali dengan min N dikali dengan F. BTW aku lupa jelasin N itu apa? Nah, balik lagi kenapa kalian harus tahu redox? Karena ini adalah mol elektron. Oh enggak, bukan. Koefisien atau jumlah elektron terlibat. Wow. Nah, yang terlibatnya gimana? Ketika reaksinya sudah setara ya, ketika reaksinya sudah setara, mau dia di katoda maupun dia di anoda, kalau dia setara, elektronnya udah sama-sama habis di penyetaraan akhirnya. Cuman kalau kamu kulik lagi ke redox dan ke reduksi dan oksidasinya, ketahuan tuh elektronnya berapa. Pengen tipsnya? Nah, gampang sebenarnya. Tinggal hitung jumlah turunnya bilox atau hitung jumlah naiknya bilox. Atau ya, karena total kenaikan bilox dan total penurunan bilox itu jumlahnya akan sama dengan N. Bener, yakin nih. Gitu. Contohnya gimana? Ada contoh yang ekstrim yaitu ketika penyetaraan Al dengan H2O 4 Al 3 plus tambah H2O. Ntar aku lupa pasnya. Dia jadi Al. Oh, lupa hapusnya di kanan kiri ya. 3 12 plus gini sih, cuman aku lupa pasnya ya. Antara ini dibalik ke kiri atau dia tetap udah benar kayak gini. Nah, kalau ditanya elektron terlibatnya berapa? Jawaban cepatnya adalah 12. Kenapa tahu 12? 3 plus ke 0. Dia turunnya 3. Tapi koefisien 4 depannya 4 kali 3, 12. Udah gitu. Itu cara cepat hitung N sebenarnya. Jadi nanti di rumus delta G-nya, delta G sama dengan E sel kali min 12 kali F. Oh iya, ada satu hal lagi namanya sel konsentrasi. Nah, sel konsentrasi ini kemungkinan kecil munculnya. Gitu. Nah, sel konsentrasi ini sebenarnya adalah ketika kamu punya satu sel dengan larutannya tuh sama sebenarnya. Misalkan sama-sama Cu, sama-sama H+, atau sama-sama Mn. Cuman berbeda di konsentrasinya. Gitu. Jadi sel konsentrasi ketika yang satu konsentrasinya besar, yang satu konsentrasinya kecil. Cara hitungnya gimana? Pakai nurse gitu ya. E sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln Q. Di mana E selnya sama dengan 0. Nah, nanti ini yang bermain ya. Min RT per NF ln, misalkan untuk Cu. Berarti Cu 2 plus, Cu 2 plus. Ini produk dan ini reaktan. Wajib ya. Oh ya, di sini kecepatan. Sel volta wajib positif untuk E selnya. Karena kalau dia udah tidak positif, dia tidak menghasilkan listrik. Oke, di sini ln Cu2 plus produk, Cu2 plus reaktan. Cu2 plus produk ya. Gini, ini rumusnya ada minusnya dan E-nya tuh harus positif. Berarti ln-nya harus negatif. Ln X itu sama dengan negatif. Gimana biar ln-nya bisa negatif? Berarti konsentrasi Cu produk harus lebih kecil daripada reaktan. Dan kalau misalkan Cu-nya ada di produk ya, kalau misalkan Cu-nya ada di produk, berarti si Cu-nya ini yang konsentrasinya kecil di produk. Kalau konsentrasinya kecil, atau gini deh, produknya itu kan ada muatannya. Berarti, dan dia logam ya, berarti dia akan melepaskan elektron. Artinya produknya yang menjadi oksidasinya dan reaktannya akan terreduksinya kayak gitu.
Kalau dia tereduksi, konsentrasinya akan turun, dan kalau dia teroksidasi, konsentrasinya akan naik. Sehingga lama-lama konsentrasi keduanya akan sama, dan ketika konsentrasi keduanya sama, dia akan nol. SL-nya 0, dan sudah tidak terjadi sel volta lagi. Oke, sekian sel volta. Sekarang kita bahas elektrolisis. Elektrolisis sebenarnya lebih gampang lagi ya. Karena kan sel volta tuh agak ribet konsepnya. Elektrolisis ini simpelnya adalah SL-nya negatif. Dan dia nggak bisa positif. Kenapa dia SL-nya tuh negatif sih? Kenapa dia nggak bisa positif? Nah, contohnya gini. SL negatif karena sebenarnya reaksinya harusnya tidak terjadi gitu. Misalkan contohnya elektrolisis untuk pelapisan emas ke sendok atau pelapisan emas plating ya, elektroplating gitu, untuk melapiskan suatu logam ke logam lain. Misalkan kamu pengen melapisi sesuatu dengan emas, AU 3 plus gitu ya, tambah 3 elektron dengan AU. Entar. Oh ya, benar-benar. Ini muatan E-nya bakal kecil. Bentar. Jangan gini deh. Jangan gini. Ini bukan yang ini ya. Bentar. Aku lupa. Bukan yang ini. Contohnya apa ya? Udah, malas aku. Oh gini deh. Contohnya ketika kamu pengen yang itu, apa sih namanya? Hydrogen bukan hydrogen fuel. Power cell, aduh lupa namanya. Pokoknya yang kalau kamu pengen menghasilkan gas H2 dan O2 dari reaksi. Nah, H2O harus disetrum tuh dengan listrik tuh. Dia akan menghasilkan si H2 tambah OH-. Dengan satu lagi itu H2O akan melepaskan H+ dan O2 gitu. Nah, ini tuh pada kondisi standarnya tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena kamu tidak punya nilai H dan O yang cukup enggak, karena SL-nya aja. Sebenarnya karena SL-nya tuh negatif ya. Nah, terus bisa nggak sih SL-nya di positif? Sebenarnya bisa gitu. Gimana biar SL-nya positif? Berarti kamu harus atur konsentrasi dari H+ OH-nya ini sesuai dengan nilai dari KS tadi, RTNF-nya ini sampai dia positif. Cuman masalahnya tidak memungkinkan kondisinya karena tekanannya terlalu tinggi. Gitu biasanya ya. Tar, mikir dulu. Tunggu gimana reaksi akhirnya ya? Reaksi akhirnya lepas doang sih. Ntar ya. H2O, H2O, H+, 4 H+, tambah elektron O2, tambah itu kali 2 jadi H2O, coret-coret. Ya. Oke, tekanannya nggak akan cocok. Itu aja sih kondisinya. Jadi kayak dia nggak efektif. Nah, kalau dia di setrum listrik, dia bisa lepas tuh H+ dan O2. Sebenarnya contohnya kurang bagus. Mendingan searching aja deh. Contoh soal elektrolisis. Atau ya catatan ya. Bentar. Ini AU ini kurang cocok sih sebenarnya. NA deh, benar NA deh. Ini. Nah, contohnya kamu pengen membuat padatan Na. Na plus tambah elektron menjadi Na solid. Yang mana ini kan sebenarnya E-nya tuh negatif ya, negatif. Nah, kalau misalkan yang akan terjadi di dunia nyata ketika kamu punya Na padatan, terus kamu masukkan ke air atau kemana, dia akan terjadi nih reaksi ini. Kebalikannya ya. Nih, ini yang akan terjadi nih. Nah, yang ini bakal terjadi. Dan ini nilainya positif. Cuman kita nggak akan bisa menjadikan reaksi ini positif. Yang ke atas ini. Gitu. Nah, yang atas ini itu harus dikasih listrik supaya terjadi seperti
ini yang sesuai diinginkan agar terbentuk Na positif. Dan kita pun nggak bisa balikkan reaksinya. Dan maksudnya gini, reaksi terbaliknya tidak akan mungkin terjadi pada mula-mulanya karena kamu pun sebenarnya nggak punya padatan Na. Kamu ingin membuat karena kamu nggak punya. Makanya reaksi baliknya pun tidak akan terjadi meskipun E-nya positif gitu. Kamu kasih listrik baru kebentuk padatan Na-nya. Dan listrik ini harus cukup banyak supaya dia bisa melawan yang ini kayak gitu. Karena ini rasanya kan tidak, ya delta G-nya kan positif besar kan. Delta G positif di semester 1 artinya dia reaksinya tidak spontan gitu. Nah, ada dua rumus yang dipakai. Elektrolisis itu lebih simpel aja. Dua rumus. Satu tuh mol elektron itu sama dengan I kali T per F. Arus kali waktu dibagi Faraday. Terus yang kedua, mol logam itu sama dengan mol elektron per koef-nya. Koef elektron kali koef logam. Yang mana ya? Sebenarnya itu tinggal stoikiometri. Misalkan kayak gini. Na plus tambah elektron. Na solid gitu. Nah, mol elektronnya ini sama dengan 1. Ya udah, mol Na-nya juga sama dengan 1. Gitu. Kalau misalkan Ca2 plus tambah elektron 2 biji, molnya 1. Ca solid. Nah, Ca solidnya ini dia molnya setengah karena dia 2:1. 2:1. Makanya dia setengahnya. Gitu. Kemudian di elektrolisis tuh ada satu hal yang cukup penting ya. Selain dari rumus ini soal konseptual ya. Bukan arus. Potensial listrik yang digunakan harus lebih besar dari E sel. Jadi kalau misalkan S selnya minus 5 volt, gede banget sih. S selnya minus 5 volt, berarti listrik yang dipakai itu harus lebih dari 5 volt. Kalau dia di bawah 5 volt, dia nggak akan terjadi reaksinya. Terus ini juga cukup penting, selain dari ini ya. Jadi meskipun potensial sel ini kayak gitu, hitungannya ya harus lebih besar. Tapi kalau misalkan ada sampingan, reaktan-reaktan sampingan, yang terjadi malah reaktan sampingannya dulu, bukan si Na-nya, bukan si yang utamanya. Ini alasan nanti di akhir, bukan di akhir ya, disusun reaksi-reaksi elektrolisis. Nah, reaksi-reaksi elektrolisis ini itu yang ya kalian udah tahu sendiri ya, katoda. Kalau misalkan elektroda inert gitu, reaksinya gimana? Kalau yang non inert, reaksinya gimana? Gitu. Anoda juga sama. Inert gimana? Non inert gimana? Gitu ya. Meskipun kayak anoda nggak terlalu terpengaruh nggak sih? Ya anoda bodo amat ya, agak bodo amat gitu. Gitu sih. Ya ini mungkin aku nggak usah jelasin lah ya. Mungkin aku jelasin satu alasan aja. Kenapa misalkan Na ini ya yang Li K H Ca Sr si cepat. Dong. Lihat kalau Ca Sr Ca Na Mg Al dan Mn ini kenapa harus dalam bentuk solid liquid, tidak boleh aqueous. Karena reaksi Na plus tambah E menjadi Na, nilai E-nya E1 gitu ya. Dan reaksi H2O tambah E menjadi OH minus tambah H plus H2 2 E2 itu lebih besar potensial yang kedua. Makanya yang kedua ini lebih mungkin terjadi. Makanya kalau misalkan kamu dalam bentuk aqueous, listriknya tuh kepake untuk hal lain dan jadi tidak efektif. Bisa nggak kalau misalkan dalam bentuk aqueous bisa menghasilkan reaksi yang Na? Jawabannya bisa. Kalau voltasenya cukup besar. Tapi, balik lagi, efisiensinya kayak berapa persen untuk yang reaksi bawah dan berapa persen reaksi atas itu nggak bisa kita tentukan. Terlebih lagi, Na dari produk akan langsung bereaksi dengan H2O. Membentuk
kebalikannya gitu. Balik lagi reaksinya tuh jadi Na+ dan E gitu. Maka dari itu sebaiknya tidak menggunakan bentuk cairan karena tidak akan menghasilkan produk yang kita inginkan karena sekalinya terbentuk langsung terpakai gitu ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Aduh, sisa 14 menit ini 2 materi lagi ya, gak sempet sih. Oke, sebenarnya ya polimer dan biokimia ini cukup baca PPT dosen yang ini ya, yang ini nih. Ini cukup menjelaskan lah dan kayak yang paling mungkin muncul itu. Mungkin yang polimer aku jelasin singkat, biokimia aku jelasin singkat sampai 725 deh ya. Oke, polimer. Polimer tuh intinya adalah monomer yang bergabung menjadi besar gitu. Jadi besar. Nah, cara penggabungannya ada dua, ada adisi dan ada BTW. Kalau mau bahas yang organik itu nggak usah ya. Kalian tinggal baca PPT atau catatan di AKADS tuh. Yang AKADS tuh catatannya udah oke tuh yang organik. Adisi dan kondensasi. Bedanya di mana? Kalau adisi ini dia akan menghilangkan rangkap. Menghilangkan rangkap dua. Biasanya rangkap dua. Kalau kondensasi ini melepas molekul kecil. Gitu. Selain itu ada asal usulnya. Ini berdasarkan cara ya. Berdasarkan asal. Polimer itu ada dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ini yang ada di alam, misalkan karet gitu ya. Yang dari alam, kayak benar-benar di alam udah bentuk polimer. Kalau yang buatan ini itu di dalam alamnya tidak mungkin terbentuk, tapi dengan campur tangan manusia terbentuk tuh. Misalkan plastik, styrofoam. Gitu. Ini dari si plastik banyak ya, ada etana dan ini banyaknya adisi. Yang alami ini banyaknya kondensasi. Oh ya, BTW selain karet ada juga biomolekul. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya sebelum belajar biokimia harusnya belajar polimer dulu. Karbo, hidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Oke, mungkin lemak enggak ya? Seingatku lemak bukan sih. Lipid tuh bukan polimer. Lipid tuh terpisah-pisah. Koreksi kalau salah ya, karena aku lupa. Karena lipid tuh sebenarnya ada 6 jenis. Nah, tapi ya udah bodo amat ya. Udah ini aja yang 3 penting. Yang polimer. Oke. Selain menurut cara dan asal, ada sifat terhadap panas. Kalau sifat terhadap panas, itu ada dua. Termoplas dan termoset. Kalau termoplas ini, ketika dipanaskan, melunak. Kalau termoset ini, ketika dipanaskan, mengeras. Nah, kalau termoplas itu banyak contohnya, kayak plastik-plastik itu kan dipanaskan jadi melunak kan, kayak mencair gitu. Kalau termoset ini sebenarnya aku lupa contohnya, bauksit, bauksit pembatuan gak sih? Aduh, lupa namanya. Bakelat. Aduh, lupa. Ada lah, pokoknya cari contoh polimer termoset gitu. Terus yang terakhir itu bentuk sih. Sebenarnya masih ada bentuk. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Terus oh ini deh, berdasarkan penyusun. Ini terakhir ya tentang polimer. Ada yang namanya polimer homogen. Ada polimer atau copolimer namanya. Copolimer ini ketika dia monomer dua jenis. Ini homogen itu bukan namanya. Satu jenis monomer.
Contohnya apa? Kalau monomer yang polimer homogen ini banyak banget. Ya, mayoritas sih sebetulnya. Tapi kalau yang copolimer contohnya apa ya? Contohnya protein. Karena kan monomernya tuh macam-macam tuh. Asam amino kan nggak cuma satu. Atau contoh lainnya nilon. Ya, nilon 6,6. 6 asam. Aduh, lupa lagi namanya. Pokoknya nilon 6,6 cari aja deh. Itu campuran dari amina dua sisi yang ujungnya N. Ya, N dan ada 6 karbon. Satu lagi tuh asam yang C-nya ada 6. Namanya apa ya? Tereftalat. Ya, lupa lah. Cari aja sendiri ya. Nilon 6,6. Oke, kita bahas biokimia, tapi sedikit aja ya. Biokimia ada 4, tapi bakal dua doang yang muncul. Gue cukup yakin kalau muncul pun cuma dua. Pasti bahasnya karbohidrat dan protein. Karbohidrat ini yang harus dihafalkan tuh struktur Howard. Tunggu, proyeksi Howard salah. Proyeksi Howard. Terus polarimeter kalau misalkan sempat diajarin ya tentang positif negatifnya kalau diajarin ya karena aku nggak dibahas ini sama sekali. Terus polarimeter gula aldol gula aldosa ketosa contohnya uji gula produksi apa aja, terus yang positif apa hasilnya, terus gula bukan dimer namanya apa ya, oligo disakarida. Apalin nih disakarida, ada 4 yang umum ya. Sukrosa, laktosa, laktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, satu lagi apa ya namanya? Aduh, lupa lagi satu lagi. Yang galaktosa ditambah sama, aduh lupa. Pokoknya mirip-mirip laktosa tapi beda dikit. Aduh lupa. Sudah lama tidak belajar itu. Nah, kalau protein, ini aku nggak tahu kalian diajarin nggak. Tapi kalau diajarin, itu ingat-ingat tentang Switzerion. Switzerion. Gitu. Terus, jenis asam amino harusnya nggak muncul. Tapi hafalin kayak ikatan peptida. Ya. Terus, sifat asam amino. Amfoter gitu ya. Terus, kalaupun muncul, ditanya asam amino basa, asam, yang bersifat basa, ini harus ya, yang ini yang penting. Terus uji, nah ini yang paling mungkin muncul, uji asam amino, kalau muncul ya. Ada 3 kan? Ada 4 ya. Biuret, uh, santoproteat, terus uji yang ada apa tuh ada sulfur sulfida sama ada ikatan peptida yang tembaga apa namanya lupa lah. Terus ada yang tolerance, aku lupa tolerance tuh si karbohidrat kalau nggak salah, uji cermin perak tolerance ya. Terus karbohidrat apa lagi yang mungkin muncul ya? Oh, protein mungkin muncul, bedanya struktur primer yang urus doang, sekunder yang ada 2 tuh alpha helix sama beta sheets, terus ada tersier sama quaterner ya. Sebenarnya bedanya apa ya? Yang quaterner lebih lebih stabil aja, lebih stabil, lebih besar dan lebih stabil sih gitu. Karbohidrat, Howard polarimeter itu apa ya? Yang proyeksi tulang tuh, tulang ikan namanya. Ini apa ini nih? Bentuk umum lah ya, bentuk umum gula heksosa yang terutama fruktosa, glukosa, galaktosa,
sama ya itulah 3 yang paling mungkin muncul. Ditanya nih bentuknya gini apa gitu. Terus D dan L ya, guanya D atau L. Dextro, lefto. Terakhir glukosa tuh aku lupa deh yang proyeksi yang tulang ikan dibentuk ke Howard, mungkin muncul itu kalaupun diajarin, dan itu kayak susah sih dari tulang ikan ke bentuk Howard. Satu lagi apa itu, harusnya udah sih, kayaknya itu doang deh yang muncul. Kalau misalkan asam amino asam nukleat yang muncul, ya itu aku pun sebenarnya nggak pernah belajar detail ya. Tentang lipid pun aku nggak terlalu belajar detail. Jadi ya udah, itu mas tinggal baca aja deh semampunya kalian. Dan aku cukup yakin kalau muncul biokimia harusnya poinnya nggak sebesar itu. Bakal lebih banyak yang organik. Dan yang organik ini memang banyak sih materinya. Jadi kayak itu lebih banyak munculnya ya. Oke, segitu aja yang hari ini ya. Aku stop the recordnya. Thank you yang udah join. Nanti aku upload secepatnya deh. Aku ada